Saya mimpi sudah ketemu. Dan banyak dimimpikan orang bertemu dengan Rasulullah. Lalu Anda menyebut saya pelaku bid'ah. Maka bagaimana cara saya bertemu dengan Rasulullah SAW? Bid'ah itu suatu kesalahan, suatu dosa sama seperti maksiat. Di laut. Ayo. Hasilnya Jadi saya harapkan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel kembali kita akan mereview ya Ustadz Firanda, yang mana apakah memang ahlul bidah itu nantinya akan masuk neraka? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus yang perlu dijelaskan, dan ini akan menjelaskan nanti Ustadz Firanda. Ya, kita tahu bahwasanya ahlul bidah itu kalau diingatkan marah. Ya, padahal kita mengingatkan itu dengan dalil. Nanti mereka yang terjadi adalah mereka akan membuli. Oh, itu dia cuma Lampai Channel cuma hafal saja satu hadis. Ya, wa kullu bidatin dhalalah. Dan itu juga yang disampaikan oleh UAS, yang katanya kalau ada ustadz satu kelompok itu kalau ceramah mati lampu cuma satu hadis yang dihafal. Ya, sementara para ulama yang hafal ribuan hadis itu tidak mencelah ini mencelah ini. Apa ya, ada orang baru menghafal satu hadis pas mati lampu, buka laptop pas mati lampu cuma satu hadis yang dia hafal, yaitu kullu bidatin dhalalah, itu saja. Padahal dia lupa dengan perkataannya Ibnu Umar bagaimana terkait dengan semua bidah itu sesat walaupun orang menganggapnya itu baik. Ya, tapi kalau diingatkan mereka marah. Padahal kalau mereka bantah juga dengan dalil, dengan ilmiah, ya itu akan bagus, kita akan mengambil ya pelajarannya. Tapi ingat, dalil yang dia bawakan hadis-hadis yang sahih, bukan hadis yang palsu yang diangkat tinggi-tinggi. Hadis yang sahih dibuang, itu ditolak, seperti Ar-Razi Hashim ya, yang menolak tentang Rasulullah luka patah gigi gerhamnya. Ya, itu seperti itulah kalau sufi yang memahami agama sesuai dengan perasaannya. Oh, bagaimana mungkin Nabi luka? Ya, sementara orang yang luka yang pecah betisnya dengan terbelah dua, Rasulullah cuma tiup. Di mana dalil? Di mana nas-nas yang menunjukkan bahwasanya ada orang yang pecah betisnya kemudian Rasulullah tiup saja sembuh. Kalau Ali bin Abi Thalib yang matanya merah mungkin ada dalilnya ya sahabat Lampai Channel ya. Oke sahabat Lampai Channel, kita tidak berpanjang lebar, kita akan lihat kemudian cantum komentar-komentar yang baik-baik. Ini Ustadz Firanda akan membahas apakah ahlul bidah itu akan masuk neraka, kekal di dalamnya, atau bagaimana. Oke, ayo kita sama-sama menyaksikan. Itu capek nantinya. Ya, yang saya akan angkat tangan cuma dua golongan. Saya serahkan hisabnya kepada Allah. Satu yang menyebut saya pelaku bid'ah. Itu saya serahkan hisabnya kepada Allah kalau dia tidak bertobat. Kan itu berat di hadapan Allah. Karena pelaku bid'ah tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Saya mimpi sudah ketemu. Dan banyak dimimpikan orang bertemu dengan Rasulullah. Lalu Anda menyebut saya pelaku bid'ah. Maka bagaimana cara saya bertemu dengan Rasulullah SAW? Apakah ahlul bidah karena melakukan bid'ah-bid'ah dan dosa-dosa harus mampir di neraka dahulu? Jawabannya, bid'ah itu suatu kesalahan, suatu dosa sama seperti maksiat. Dan ada seorang mungkin dia melakukan bid'ah tapi dia punya amalan soleh yang banyak, dan Allah Maha Adil. Ada namanya timbangan. Yang pertama namanya yaumul hisab. Yaumul hisab artinya diaudit oleh Allah, diklasifikasikan mana yang amal soleh, mana amal yang buruk. Di antara amal buruk misalnya maksiat dan bid'ah. Setelah itu akan ditimbang oleh Allah. Ya. Sebagaimana seorang melakukan maksiat terkadang dia tidak tahu hukumnya. Bisa jadi Allah maafkan. Saya kemarin ceramah di Australia, di Sydney, di Melbourne. Mereka minta saya membahas tentang ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Di antaranya saya bahas tentang haramnya musik. Ini mazhab Imam Syafi'i dan seluruh ulama Syafi'i mengatakan musik hukumnya haram. Mereka kaget. Mereka tidak pernah terbetik dalam benak mereka bahwasanya musik itu apa? Haram. Sementara mereka sudah bergelimang dengan musik-musikan. Ya. Apakah mereka berdosa? Mungkin tidak berdosa, mereka tidak tahu. Ada orang diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masalah bid'ah. Banyak orang-orang tua kita, saudara-saudara kita terjerumus dalam bid'ah, mereka tidak tahu kalau itu apa? Bid'ah. Mereka tidak ngerti.
Mereka tahu dari seperti itu, sudah mereka dapat warisan seperti itu, tinggal mereka mengerjakan. Mereka menyangka itu adalah agama yang benar, ya. Maka bisa jadi mereka juga diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak tahu, tugas kita menyampaikan ini maksiat, ini bid'ah, ya. Tugas kita menyampaikan, ya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bisa jadi seorang terkumpul kepada dalam dirinya kebaikan dan kemaksiatan atau kebaikan dan kebid'ahan, maka tidak otomatis dia masuk neraka jahanam, tidak, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ternyata kebaikannya luar biasa, ya, hebat orang ini dalam masalah ibadah, dalam salat malam, sunnah-sunnah dia kerjakan, bid'ah juga dia kerjakan, tapi sunnahnya lebih banyak, luar biasa, bisa jadi dia langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita mengingatkan ini kesalahan, ini maksiat, ini adalah bid'ah dan seterusnya. Ya, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah, bagaimana tanggapannya antum? Ya sudah jelas ya, kita dapat pelajaran juga di dalamnya bahwasanya bid'ah juga itu adalah sama dengan kemaksiatan, yaitu dosa. Dan memang kita ingatkan, tapi kalau ahlul bidah itu keras kepala memang. Kenapa? Karena mereka menganggap suatu amalan itu adalah amalan yang baik, ya, amalan yang baik, seakan-akan amalan yang baik. Salawatan dengan joget-jogetan, ya, bercampur baur, ceramah dengan musik-musikan, ya, kemudian itu yang merupakan standar, yang kata MUI katanya sudah masuk standar, ya. Kalau dai salafi, kalau Ustadz Syafiq itu bukan belum standar nasional, tapi yang joget-joget sana adalah standar nasional, ya, ustaz-ustaz yang joget-joget sana. Oke, sahabat Lampai Channel, kemudian yang ada pelajaran yang kita dapatkan di situ bahwasanya memang orang-orang tua kita itu suka melakukan bid'ah, bukan berarti karena mereka tahu dan mereka sengaja, tidak. Terkadang mereka tidak tahu, ya, hanya karena ada ustadz-ustadz yang sok menjadi penceramah di sana yang sembarang saja berbicara, kemudian menjelaskan bahwasanya oh maulidan itu adalah baik, ya, kemudian Isra Mi'raj itu adalah baik, ya, tahlilan itu adalah baik, ya. Ini akan yang menjerumuskan kepada orang-orang tua kita sehingga orang tua mengerjakan hal itu padahal mereka yang tidak tahu. Seharusnya ustaz-ustaz yang berbeda menjelaskan bahwasanya tahlilan yang benar adalah Anda datang membawa makanan, bukan Anda datang makan di sana sehingga orang yang terkena musibah berutang kasih makan kamu, bukan begitu konsepnya. Jangan diubah. Karena keluarga Ja'far bin Abdul Muthalib, Rasulullah mengatakan, ya, bawakan mereka makanan karena mereka telah mendapat sesuatu yang menyebutkan, yaitu dengan meninggal Ja'far bin Abdul Muthalib. Kemudian sahabat Lampai Channel yang berikut adalah kemaksiatan ini akan terhapus dengan dosa, dengan amalan-amalan yang banyak, ya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan-perbuatan yang baik akan menghilangkan perbuatan dosa, ya, amalan-amalan yang buruk, yaitu dosa karena disebabkan amalan yang buruk. Oke, sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapan antum? Kita diskusi saja di kolom komentar. Semoga Allah merahmati kita dan menjaga kita dan memberikan antum hidayah semuanya, ya, siapapun dia, yang suka dan yang tidak suka, belajarlah dan belajar. Oke, jangan fanatik, ya, jangan fanatik. Oke, demikian sahabat Lampai Channel, semoga Allah merahmati kita. Subhanakallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين